Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada salah satu tokoh ulama yang menjadi magnet para pencari ilmu, bahkan beliau tercatat sebagai seorang muhaddisin? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Beliau lahir di kota Besuki pada tahun 1869 Masehi, sebuah daerah di timur Pulau Jawa. Tatkala beliau masih berusia kecil, keluarganya pindah dan bermukim di kota Gresik, Jawa Timur. Tak berselang lama dari kepindahan beliau dan keluarganya di kota Gresik, sang ayah Al-Habib Muhammad bin Umar As-Saggaf wafat. Sontak kabar kewafatan ayahanda beliau segera terdengar di keluarganya yang berada di kota Seun, Hadramaut. Maka sang nenek dari jalur ayahnya yaitu Syekh Fatimah bin Abdullah A'lan meminta Habib Abu Bakar untuk berangkat dan dididik langsung oleh keluarga sang ayah di kota Seun, Hadramaut. Di antara guru-guru beliau saat di Hadramaut adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mahsyur, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan juga dua ulama besar yang menaruh perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Lantas mulai sejak kapan Habib Abu Bakar kembali ke tanah air Indonesia? Bersama siapa beliau kembali ke tanah Jawa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf kembali ke tanah Jawa pada tahun 1885 Masehi. Dalam perjalanan kembali ke tanah Jawa, Habib Abu Bakar ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Saggaf As-Saggaf yang sekarang makamnya terletak di Kebon Agung, Pasuruan. 3 tahun lamanya Habib Abu Bakar menetap di kota Besuki, Jawa Timur. Hingga di tahun 1888 Masehi, beliau memutuskan untuk pindah dan bermukim di kota Gresik. Bagaimana Habib Abu Bakar melakukan aktivitas dakwahnya di Gresik? Apa saja? Berbagai macam faham ilmu dan kitab-kitab salaf dikaji di majelis beliau. Dan salah satu kajian yang menjadi daya tarik majelis beliau adalah kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitab yang menjadi pegangan Sadah Bani Alawi. Selain kitab Ihya, dalam catatan pemegang sanad hadis dunia pada zamannya, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau menjelaskan salah satu gurunya di Asia Tenggara adalah Al-Habib Abu Bakar. Tak tanggung-tanggung, bahkan beliau melabelkan gelar Al-Muhaddis kepada gurunya ini. Dalam catatan kaki kitabnya, Syekh Yasin menjelaskan, berulang kali telah dibacakan di hadapan Said Abu Bakar As-Saggaf Gresik Kutubus Sittah atau 6 kitab induk hadis. Sebagaimana beliau juga memiliki banyak majelis dalam pembacaan kitab-kitab musnad dan sunan. Dahulu beliau sangat gandrung membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Habib Abu Bakar merupakan magnet dari para pencari ilmu di zamannya. Tarbiyah beliau tak hanya dengan ilmu, banyak di antara yang hadir mendapatkan tarbiyah dari Habib Abu Bakar dengan nazrah atau pandangan batin. Hingga pada tahun 1957 Masehi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf wafat di kota Gresik dan dimakamkan di samping Masjid Jami Gresik bersandingan dengan makam Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Saggaf. Hingga sekarang makam beliau masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dan setiap tahunnya di bulan Zulhijjah, haul beliau selalu ramai dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah di Indonesia yang dilaksanakan setiap 1 minggu setelah Idul Adha.